Selamat pagi sahabat Bawaslu, berjumpa lagi di Bawaslu Solo News. Pada edisi ketiga kita kali ini, dalam podcast sengketa kita akan berbicara terkait dengan sengketa dalam konsep keadilan pemilu. Telah hadir dua narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Ketua Bawaslu Kota Surakarta, Bapak Budi Wahyono. Selamat pagi Pak. Pagi, Mbak Isti. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, narasumber kedua kita yaitu anggota Bawaslu Kota Surakarta, Divisi Penanganan Pelanggaran, Ibu Poppy Kusuma. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Esti. Sehat-sehat juga Ibu. Sehat juga. Sahabat Bawaslu, di edisi kita kali ini kita akan berbicara tentang sengketa dalam konsep keadilan pemilu. Nah, untuk lebih mendalamnya lagi atau lebih mendetailnya lagi, kita akan berbincang dan berdiskusi dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Bapak, sebenarnya kalau Bawaslu itu kan badan pengawas pemilu, tapi di sini ada konsep pengadilan seperti itu, Pak. Ada konsep keadilan pemilu. Nah, yang disebut keadilan pemilu sendiri itu sebenarnya seperti apa, Pak? Ya, terima kasih Mbak Isti. Sebelum saya menjawab apa yang ditanyakan oleh Mbak Isti, tentu karena ini masih pada bulan Syawal, saya akan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada semua jajaran Bawaslu di Kabupaten Kota Jawa Tengah maupun pada rekan-rekan yang nanti mengintip atau melihat podcast hari ini. Yang pertama tentu saya kira ada dua pertanyaan besar yang disampaikan oleh Mbak Isti. Yang pertama terkait dengan pemilu dan yang kedua terkait dengan proses keadilan. Pemilu saya kira menjadi pengertian yang sangat umum, di mana kehendak rakyat itu kemudian diakui di situ. Bagaimana kemudian mengkonversi kehendak rakyat menjadi jabatan baru itu di eksekutif maupun legislatif. Jadi pemilu itu adalah proses di mana rakyat menyerahkan mandat kepada calon, baik itu calon legislatif maupun calon pemimpin, baik di tingkat daerah maupun di tingkat RI, baik itu bupati, wali kota, gubernur sampai presiden. Nah, penyerahan mandat itu kemudian dilakukan lewat pemungutan suara, yang namanya kemudian salah satu ujung dari tahapan pemilu adalah pemungutan suara. Nah, di situ kemudian bisa dimaknai bahwa pemilu itu adalah proses di mana rakyat menentukan suaranya, menentukan kehendaknya dengan cara melakukan pemungutan suara. Nah, terkait dengan keadilan pemilu, saya kira bagaimana kemudian prinsipnya adalah terpenuhinya hak politik, ya, terpenuhinya hak politik warga negara, di mana ketika hak warga negara terlanggar itu ada formulasi hukum, ada perangkat hukum yang kemudian mengembalikan hak politik warga. Nah, ketika kemudian hak politik warga yang terlanggar itu dikembalikan, dibolehkan, maka di situ kemudian muncul yang namanya keadilan pemilu. Itu secara garis besarnya. Jadi seperti yang telah disampaikan tadi, kita tuh bisa merangkumnya kayak gini, misal kayak kontrak sosial gitu ya Pak. Kalau pemilu itu kayak rakyat mendelegasikan sebagian hak-haknya itu kepada ya nanti siapa yang mau berada di kontestasi di pemilu tersebut, seperti itu ya Pak? Ya, exactly. Nah, padahal ketika nanti kita sudah mendelegasikan lalu ada pelanggaran, nah itu mungkin yang jadi kayak tugasnya Bawaslu mungkin ya Pak, sebagai badan pengawasnya, kayak sebagai auditornya penyelenggaraan itu, untuk memastikan bahwa mungkin nanti keadilannya bisa ditegakkan, seperti itu ya Pak? Betul. Nah, kalau berbicara keadilan itu
pasti kita harus berbicara tentang kepastian hukumnya juga ya Pak, untuk menegakkan misalnya ada yang halal dilanggar kan pasti ada kayak sabuknya gitu ya Pak ya, untuk tidak ada pelanggaran seperti itu. Nah, untuk di Bawaslu sendiri konsep penegakan hukumnya itu seperti apa? Ya, jadi salah satu prasyarat akan ada keadilan pemilu itu ketika ada perangkat hukum yang kemudian jelas, regulasi yang jelas, yang kemudian ditaati oleh semua stakeholder pemilu, baik itu penyelenggara pemilu, peserta pemilu, rakyat sendiri sebagai pemilih, kemudian pemerintah, semua yang kemudian akan bersama-sama kemudian bisa mencapai suatu proses keadilan pemilu. Nah, salah satu perangkat hukum yang kemudian memberi ruang agar ketika ada pelanggaran itu kemudian bisa diselesaikan itu adalah munculnya lembaga Bawaslu. Jadi lembaga Bawaslu itu kemudian menjadi ruang katalisator bagi peserta pemilu yang kemudian haknya terlanggar, ya. Baik itu pelanggaran yang sifatnya administratif, pelanggaran yang sifatnya pidana, atau pelanggaran kode etik, atau bahkan pelanggaran undang-undang yang lain. Nah, ada yang kemudian Bawaslu harus melibatkan instansi di luar Bawaslu, misalnya institusi kepolisian dan institusi kejaksaan yang kemudian tergabung dalam sentra Gakumdu atau penegakan hukum terpadu. Nah, tindak pidana di situ kemudian itu harus diputuskan secara bersama-sama oleh Gakumdu. Terkait dengan limitasi waktu itu terjadwal dengan sangat rigid di Bawaslu, ya. Jadi kalau pelanggaran tindak pidana pelanggaran administrasi itu limitasinya ada. Kemudian penyelesaian sengketa juga ada. Misalnya 12 hari setelah permohonan sengketa diajukan, maka 12 hari harus selesai. Berbeda juga misalnya ada pelanggaran terkait dengan netralitas ASN misalnya. Maka tentu Bawaslu kemudian memberikan rekomendasi kepada Komisi ASN. Begitu juga dengan pelanggaran etik misalnya, etik penyelenggara. Itu kemudian nanti kita laporannya kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Jadi memang perangkat hukum yang dipakai untuk Bawaslu itu tergantung pada jenis yang dilanggar, ya. Apakah itu masuk ranah administrasi, apakah masuk ranah pidana, apakah etik, atau terkait dengan netralitas ASN. Demikian, ya. Ternyata dari penjelasan tadi kita bisa mengetahui ya sahabat bahwa banyak sekali kanal-kanal yang bisa dipakai itu di Bawaslu untuk proses penegakan hukum di misalnya ada pelanggaran di penyelenggaraan pemilu seperti itu. Nah, terkait bagaimana mekanismenya yang secara detail, kita akan menanyakan hal tersebut kepada Ibu Poppy Kusumana. Ibu, tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Budi banyak tentang misalnya pelanggaran administrasi, pidana, kemudian ada pelanggaran hukum lainnya, kode etik, dan bahkan ada penyelesaian sengketa proses pemilu seperti itu. Nah, mekanismenya sendiri seperti apa nih Bu, dan dasar hukumnya itu ada di mana? Baik, terima kasih Mbak Isti. Di pasal 101 Undang-Undang 7 2017 disebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten Kota itu bertugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap satu, yaitu pelanggaran pemilu, dan dua, sengketa proses pemilu. Nah, sudah disebutkan di awal tadi oleh Pak Budi bahwa pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu adalah dua hal yang berbeda. Nah, pelanggaran pemilu itu meliputi satu, misalnya pelanggaran tindak pidana pemilu. Kemudian dua, pelanggaran kode etik.
3. Pelanggaran administrasi. Kemudian 4. Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satu di antaranya itu masuk di ASN misalnya. Nah kemudian terhadap pelanggaran terhadap sengketa proses pemilu itu tentu hal lain yang berbeda. Di mana sengketa proses pemilu di Bawaslu Surakarta ini pernah melaksanakan memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu pada saat di tahapan verifikasi partai politik, yaitu di tahun 2018. Nah, di mana saat itu ada salah satu partai yang mengajukan, istilahnya mendaftarkan permohonan sengketa proses pemilu kepada Bawaslu. Nah, kemudian bagaimana mekanismenya? Tentu di penanganan sengketa proses pemilu itu ada mekanisme yang ada di Undang-Undang 7 2017. Begitu juga ada di Perbawaslu 5 2019 ya. Bahwa maksimal pemohon, yaitu kalau di sengketa proses ini kan disebutnya pemohon dan termohon ya. Di mana pemohon itu maksimal itu mendaftarkan permohonan sengketanya kepada Bawaslu itu adalah 3 hari sejak dikeluarkannya keputusan atau berita acara yang dikeluarkan oleh KPU, baik itu KPU Kabupaten Kota maupun KPU Provinsi seperti itu. Nah, waktu itu di Bawaslu Kota Surakarta memang ada salah satu ada 2 ya, bahkan ada 2 partai politik yang mendaftarkan permohonan sengketa proses kepada kami dan kita proses sesuai dengan mekanisme yang ada, yaitu bahwa 12 hari harus diselesaikan mekanisme itu, di mana 12 hari itu meliputi satu misalnya permohonan pemohon, kemudian jawaban termohon dan seterusnya, itu sampai putusan itu ada di 12 hari. Nah, pada waktu itu Bawaslu Kota Surakarta tentu juga mengeluarkan output yaitu putusan seperti itu. 12 hari ini kalau untuk pemilu sendiri 12 hari apa Bu? 12 hari kerja ya Mbak Isti kita ya. Karena di pemilu ini baik pelanggaran pemilu maupun sengketa proses ini kita menggunakan hari kerja. Hari kerja itu di mana tentu Sabtu, Minggu, dan tanggal merah libur ya, tidak ada proses. Jadi Ibu untuk sengketa itu kan tadi telah disebutkan pemohon. Nah, kalau misalnya ada pelanggaran Ibu, itu apakah mekanismenya atau siapakah yang berhak untuk misalnya melaporkan sebuah pelanggaran gitu Bu di Bawaslu? Baik, terima kasih Mbak Isti. Tentu karena ini berbeda di kewenangan Bawaslu, tentu berbeda juga ya mekanismenya. Kalau di pelanggaran pemilu itu, kalau di pemilu itu waktu kita 14 hari kerja juga ya. Di mana di pelanggaran pemilu ini disebutnya adalah pelapor dan terlapor. Jadi kita sebutannya berbeda, itu pelapor dan terlapor. Siapa itu yang bisa melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu itu yaitu 1. WNI yang punya hak pilih, 2. Peserta pemilu, 3. Yaitu pemantau pemilu. Jadi ketiga-tiganya itu adalah yang mempunyai legal standing untuk mengajukan laporan kepada Bawaslu. Untuk yang sengketa sendiri Bu, kalau yang pelanggaran kan tadi jelas ini Bu, ada warga negara yang mempunyai hak pilih, kemudian peserta pemilu. Nah, apakah hal legal standing ini juga berlaku untuk yang di penyelesaian sengketa proses itu? Ya, baik. Kalau sengketa proses itu ada 2 Mbak Isti, yaitu sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dengan peserta pemilu, antar peserta pemilu. Kemudian yang kedua itu adalah sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Dalam hal ini adalah KPU atas dikeluarkannya keputusan atau berita acara dari KPU. Jadi begitu ya Bu Bobi. Nah, sahabat Bawaslu, penjelasan tadi kita mengetahui bahwa beberapa elemen itu bisa menjadi pelapor maupun pemohon, tapi keduanya ini tidaklah sama. Ternyata ada sendiri-sendiri. Nah,
Untuk selanjutnya kita akan bertanya ke Pak Budi. Pak Budi, terkait dengan kedudukan masyarakat di depan hukum itu kan kalau secara universal kan sama. Yeah. Nah, ini kan tadi juga sudah dijelaskan Bu Popi siapa saja, misalnya masyarakat yang bisa menjadi pelapor ataupun menjadi pemohon di Bawaslu seperti itu. Nah, bagaimana keterlibatan elemen masyarakat sendiri dalam proses penegakan hukum pemilu ini, Pak Budi? Ya, baik. Saya kira menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana hajatan pemilu ataupun pemilihan itu bisa berjalan dengan demokratis, berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu maupun pemilihan yang saya kira terminologi pemilu yang luber judul saya kira sudah menjadi wacana kita bersama. Nah, ada 5 aktor yang menurut saya itu kemudian bisa menuju pada proses pemilu yang demokratis. Yang pertama saya kira adalah adanya regulasi atau perangkat hukum yang jelas, ya, yang tidak overlapping, yang kemudian tidak ada bolong-bolong, sehingga ketika ada pihak yang dirugikan dalam proses maupun tahapan pemilu atau pemilihan, mereka bisa kemudian memulihkan haknya. Yang kedua saya kira adalah peserta pemilu yang taat aturan atau taat ketentuan. Peserta pemilu itu bisa dimaknai partai politik, bisa kandidat caleg legislatif, baik itu DPR, DPRD provinsi, DPRD daerah, DPD, maupun pasangan calon, ya. Jadi ketika peserta pemilu kemudian menjadi leading sektor untuk kemudian menaati ketentuan, saya kira kemudian ini akan berimbas sangat positif terhadap berjalannya tahapan selanjutnya. Nah, yang ketiga saya kira adalah kita membutuhkan pemilih yang cerdas dan partisipatif, sehingga pemilih atau rakyat ini menyadari bahwa pemilu itu tidak hanya sekedar datang ke TPS, mencoblos, menggunakan suara, selesai. Tapi bagaimana kemudian masyarakat atau rakyat atau pemilih ini kemudian ikut memberikan ruang aktif, kontribusi kepada kepada kita di tahapan yang paling awal sampai paling ujung, ya. Bahwa pemilu tidak hanya di ujung tapi juga di awal, ya. Bagaimana kemudian masyarakat juga mendesiminasikan informasi terkait dengan misalnya caleg yang pernah tersandung hukum, bagaimana kemudian juga mensosialisasikan ketika ada petugas pemutakhiran yang tidak door to door ke rumah. Banyak elemen yang kemudian bisa diawasi oleh masyarakat. Bagaimana kemudian masyarakat juga nanti ikut berperan aktif melaporkan ke Bawaslu ketika ada dugaan pelanggaran kampanye. Banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, elemen yang keempat saya kira birokrasi yang netral. Hampir di setiap hajatan pemilu atau pemilihan itu salah satu pelanggaran yang sering kali muncul adalah netralitas birokrasi. Nah, ketika birokrasi itu netral, tidak memihak dan tidak mengabdi pada kepentingan siapapun, maka saya kira proses demokrasi akan berjalan dengan baik. Pemilu akan kemudian berjalan secara luber jurdil. Nah, yang terakhir saya kira yang tidak boleh dilupakan adalah penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu, yang kompeten dan berintegritas. Sudah menjadi banyak berita, ada banyak penyelenggara baik itu di KPU maupun Bawaslu yang kemudian tersandung dengan kasus etik, ya, sehingga harus kemudian mereka menjalani proses di DKPP. Ada yang kemudian mendapatkan peringatan keras, ada yang sampai kemudian pada tingkat pemberhentian. Maka dibutuhkan penyelenggara pemilu yang kemudian kompeten dan berintegritas, yang kemudian satu aja pengabdiannya bagaimana kemudian hak rakyat tidak terkurangi,
hak peserta pemilu tidak terkurangi, tahapan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan, dan saya kira menjadi pengadil yang tidak memihak pada siapapun, Bawaslu. Nah, tadi juga sudah sedikit disinggung Pak terkait dengan keterlibatan institusi yang lainnya yang bukan hanya menjadi otonom kewenangannya Bawaslu saja untuk menegakkan keadilan pemilu tersebut, yaitu ada institusi kejaksaan dan juga ada institusi kepolisian. Nah, dan itu ada di sentra penegakan hukum terpadu. Nah, ini Ibu Popi boleh dijelaskan sentra penegakan hukum terpadu kepada sahabat Bawaslu itu konsepnya yang seperti apa ini Bu? Kan kelihatannya kayak asing gitu. Sentra penegakan hukum terpadu bertiga. Nah, tugasnya seperti apa? Kewenangannya apa? Monggo Ibu dijelaskan. Baik, terima kasih Mbak Esti. Terkait dengan sentra penegakan hukum terpadu atau yang biasa kita sebut Gakumdu, itu memang ada di ketentuan perundang-undangan ya, baik itu di Perbawaslu maupun di Undang-Undang 7 2017, di mana pada saat Bawaslu Kabupaten Kota itu menerima laporan ataupun temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, itu tentu melibatkan dua instansi lain, yaitu Kejaksaan dan Kepolisian selain Bawaslu, di mana ada Perbawaslu terkait dengan sentra Gakumdu ini. Nah, jadi sudah diatur di Perbawaslu sendiri terkait dengan ini. Bagaimana peran Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian, di mana ketiga instansi ini mempunyai peran yang berbeda, tetapi dalam satu naungan, dalam satu rumah gitu. Jadi kita itu harus seimbang, harus sepakat antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan itu. Bawaslu menerima dan memeriksa laporan temuan yang masuk, sedangkan dibahas apakah temuan laporan itu masuk di dalam tindak pidana pemilu atau tidak, itu di dalam rumah yang namanya Gakumdu, sentra Gakumdu itulah. Nanti pada saat laporan ataupun temuan itu sudah masuk di kami di Bawaslu, tentu menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari Gakumdu, baik itu Kepolisian dan Kejaksaan, bahwa akan membahas ini secara bersama. Nah, jadi suara kita itu harus sama ya, antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam memeriksa suatu laporan ataupun temuan tindak pidana pemilu ini. Seperti itu. Jadi nanti di dalam Gakumdu itu ada beberapa tahapan. Misalnya tahapan pertama itu masih menjadi ranah Bawaslu, kemudian tahapan kedua juga masih menjadi ranah Bawaslu. Nah, pada saat tahap ketiga itu sudah menjadi ranah dari Kepolisian. Nah, kemudian setelah Kepolisian baru ada di tahap atau pembahasan keempat yang ada di ranah penuntut umum atau Kejaksaan. Seperti itu. Baru setelah itu dimasukkan ke pengadilan. Nah, kita menunggu inkrah suatu kasus itu di pengadilan itu nanti, seperti itu. Nah, itu tadi terkait dengan penanganan pelanggarannya. Nah, untuk sengketa proses sendiri, Bu, sengketa proses sendiri apakah di Bawaslu pernah ada sengketa proses baik pemilihan ataupun pemilu, atau mungkin yang sekarang dijelaskan pemilunya dulu Ibu terkait sengketa proses seperti itu. Apakah mungkin juga melibatkan institusi yang lainnya tadi Bu untuk menangani atau menyelesaikan sengketa proses? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Isti. Di awal disebutkan bahwa sengketa proses itu adalah produk murni dari Bawaslu. Karena dalam sengketa proses ini dinamakan di ketentuan itu nanti adalah sidang adjudikasi, dan itu sidang adjudikasi itu adalah sidang di mana majelis pemeriksanya itu adalah semua anggota Bawaslu. Di ketentuan itu minimal ada 3, tapi apabila anggota Bawaslu itu 5, tentu saja diperbolehkan karena minimalnya 3, seperti itu. Jadi dalam sidang adjudikasi ini nanti 12 hari kerja itu harus diselesaikan, harus membuat putusan di maksimal hari ke-12. Itu sudah termasuk 12 hari itu sudah termasuk saat laporan itu masuk, begitu kan? Sudah dihitung saat
sudah dihitung saat pemohon itu memasukkan permohonannya kepada Bawaslu. Jadi waktu adjudikasi itu memang sangat singkat. Jadi dibutuhkan profesional kita dalam melakukan sidang adjudikasi ini. Tentunya bekerjasama dengan semua anggota Bawaslu dan tim sekretariat tentunya. Jadi bisa saya tarik kesimpulan kalau misalnya pelanggaran di pidana itu ya lebih ke pidana gitu Bu. Kalau misalnya sengketa itu lebih ke prosesnya lebih kayak ke peradilan perdata seperti itu ya Bu ya. Karena ada mekanismenya itu kayak pemohon, termohon itu kan kayak lebih ke perdata deh. Kalau pidana kan tadi pelapor juga nanti ada keterlibatan dari kejaksaan dan kepolisian sampai nanti di persidangan seperti itu ya Bu. Nah untuk pertanyaan yang terakhir kali Bapak dan Ibu, kan kemarin waktu kita kontestasi di Pilkada 2020 itu ada calon dari jalur perseorangan Pak atau independen. Nah sebenarnya kontestasi di Kota Surakarta sendiri itu waktu Pilkada itu seperti apa Pak? Dan bagaimana Bawaslu memastikan untuk terciptanya kontestasi yang adil dan bebas? Ya, terima kasih. Di Kota Surakarta memang berbeda dengan kabupaten kota yang lain terkait dengan peserta Pilkada 2020 kemarin. Di ketentuan perundang-undangan untuk menjadi peserta pemilihan kepala daerah itu ada dua jalur. Jalur yang pertama adalah yang diusung oleh partai politik. Kemudian jalur yang kedua adalah lewat jalur perseorangan. Nah, di Kota Surakarta sendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan itu karena jumlah penduduk yang terdaftar dalam DPT kita itu kurang lebih 421.999 penduduk ya yang sudah terdaftar DPT, maka 8,5% atau 8,5% dari jumlah penduduk yang terdaftar dalam DPT itu kira-kira sekitar 35.870 itu yang harus kemudian menjadi syarat dukungan yang calon perseorangan itu bisa goal atau kemudian terdaftar masuk di KPU. Nah, di Kota Surakarta kemarin itu ada satu kandidat atau calon yang kemudian diusung oleh jalur perseorangan karena pasangan calon tersebut atau bakal calon pasangan tersebut itu bisa memenuhi syarat dukungan sejumlah lebih dari 35.870. Tentu karena ini pengalaman bersejarah bagi Bawaslu Kota Surakarta, baru pertama kali ini ada peserta pemilu yang diusung dari jalur perseorangan. Ini tentu menjadi satu pengalaman dan tentu juga menjadi prasasti bagi Bawaslu Kota Surakarta untuk kemudian tertantang melakukan proses tahapan verifikasi syarat dukungan itu baik secara administratif maupun secara faktual ya. Nah, secara administratif itu menjadi kewenangan dari KPU ya untuk menentukan apakah syarat dukungan yang kemudian harus melampirkan fotokopi KTP yang sudah EKTP itu maupun syarat dukungan yang harus ditandatangani oleh pendukung. Nah, tugas kita kemarin adalah memastikan bahwa tidak ada syarat dukungan yang kemudian TNS yang tidak memenuhi syarat. Yang tidak memenuhi syarat itu apa? Yang kemudian mungkin masih di bawah umur atau kemudian ada yang mereka sebagai pengurus partai politik atau kemudian anggota partai politik. Nah, atau juga udah selesai. Belum, ya, partai politik ya. Ya. Itu iya tuh ya. Yang satu kan sudah dari partai politik ya. Ada ya itu ya. Partai politik TNI Polri. Nah, TNI Polri. Oke. Kayaknya apa ya? Oke. Lanjut Ya. ya. 3, 2. Nah,
kita memastikan bahwa tidak ada syarat dukungan yang kemudian tidak memenuhi syarat. Yang tidak memenuhi syarat itu apa? Satu adalah misalnya mereka terdaftar sebagai pengurus partai politik. Kedua, masih aktif menjabat sebagai TNI atau Polri, atau kemudian dia PNS ya. Nah itu tidak boleh mendukung salah satu peserta pemilu. Nah itu di awal verifikasi administrasi ya. Nah di tahapan yang berikutnya, ini yang butuh tantangan besar dari Bawaslu Kota Surakarta dan jajarannya sampai tingkat bawah, baik itu Panwas di tingkat kecamatan, kemudian Panwas di tingkat kelurahan, itu adalah memastikan ada verifikasi faktual, di mana kemudian di situ diperlukan keberanian kita untuk kemudian memastikan petugas verifikasi faktual menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah kemarin itu calon yang diusung dari perseorangan itu bisa memenuhi syarat dukungan, meskipun kemudian ada perbaikan ya, ada perbaikan karena memang ada mekanisme ketika kemudian ada pendukung yang tidak memenuhi syarat itu harus kemudian diganti, dan proses penggantian itu kemudian dilakukan verifikasi faktual yang kedua. Itu juga sudah dilalui dan kita bersama dengan seluruh jajaran Bawaslu sampai tingkat bawah itu kemarin memastikan bahwa tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan. Jadi sekali lagi saya kira Kota Surakarta, jajaran Bawaslu sampai pengawas di tingkat yang paling kelurahan, Wasam kemarin sudah memastikan tidak ada tahapan yang kemudian terlewati dan ataupun kemudian ada tahapan yang kemudian merugikan atau menguntungkan salah satu pihak. Demikian. Nah, sahabat Bawaslu, demikianlah tadi diskusi dan perbincangan kita pada pagi sampai siang hari ini terkait dengan konsep keadilan pemilu dengan dua narasumber kita. Nah, di penghujung acara kita pada siang hari ini mungkin ada closing statement dari Ibu Popi dan Pak Budi, monggo dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Esti, bahwa tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten Kota dalam pemilu ini tentu melakukan upaya pencegahan dan penindakan terkait dengan pelanggaran pemilu dan sengketa proses. Nah, tentu Bawaslu dalam menjalankan tugas ini akan bertindak secara profesional dan independen. Tentunya agar keadilan pemilu dapat dijalankan oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Itu, Mbak. Closing statement saya, keadilan pemilu itu akan tercapai, akan terwujud ketika hak-hak politik warga itu terpenuhi. Kuncinya ketika kemudian hak-hak warga terlanggar, ya, baik itu peserta pemilu, baik itu pasangan calon atau warga sendiri yang tidak punya hak pilih, yang sebenarnya dia punya hak pilih tidak terakomodasi, itu kemudian bisa dipulihkan. Keadilan pemilu bisa terwujud ketika hak-hak politik warga itu terpenuhi. Maka prasyaratnya adalah harus ada perangkat hukum yang pasti, yang jelas, kemudian penyelenggara pemilu yang kompeten dan berintegritas, kemudian pemilih yang cerdas dan partisipatif, kemudian peserta pemilu taat ketentuan, yang terakhir saya kira harus netral birokrasi. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, perbincangan kita pada pagi hari ini. Untuk sahabat Bawaslu, terus kunjungi kanal-kanal media sosial Bawaslu Kota Surakarta. Kita ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook, dan juga ada Twitter di Bawaslu Surakarta. Tetap terapkan protokol kesehatan 3M, yaitu tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Selamat sore dan terima kasih.